Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali, saya Ikrom Maulana Bevi, kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membawakan sebuah drama monolog dengan judul Apakah Kita Sudah Merdeka? Karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Tiga, dua, satu. Pada hari peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik. Kek, apakah kita sudah merdeka? Aku pun terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruh kamu menanyakan hal itu? Aku baca di koran. Si kampret pun mengeluarkan sobekan kertas koran dari kantongnya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media masa sekarang memang edan, dagangan sensasi semua, bukan fakta. Kugait tangan si kampret, kududukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apakah gurumu itu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu itu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Oh, jelas. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku masih ingat, tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil geram, aku mengeram. Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita itu merdeka, itu artinya kita telah terbebas dari belenggu penjajahan. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu lapar, miskin, kalah, sakit, gagal, terpuruk, kecewa, hina, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu mau kaya, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang akan menolong. Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau sukses, harus kerja keras, harus
berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada itu orang yang akan menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa memanfaatkan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan kamu merdeka pikir kamu bisa senangnya sendiri, kebablas, seenak udelmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu. Padahal kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan lain, milik saudara-saudaramu yang ada di sekitar lingkunganmu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi ketika aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusup ke kantin militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami pun lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Sang Saka telah sampai di puncak tiang. Anggun, perkasa. Aku telah turun, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan kalau aku adalah pengkhianat ketika dulu kami disergap. Aku diperkarakan
dan aku dipenjara selama 5 tahun. Dalam penjara, akhirnya aku sadar bahwa orang yang telah memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Ketika aku keluar penjara, aku cari dia ke kota. Tapi ternyata dia telah jadi pejabat yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang-orang untuk menggembrusku. Sekarang aku bukan lagi seorang pahlawan. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku pun lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa? Ketika mengingat semua ini, aku sedih sekali. Inikah arti kemerdekaan? Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau iya kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Cepat-cepat aku seka air mataku. Aku gayut tangan si kampret. Aku tutup mulutnya dan aku bilang, "Kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis." Krik 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 krik. Sekian monolog dari saya, Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Serta terima kasih atas segala perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.